Mitos dan fakta BMX Racing yang banyak orang salah paham. BMX Racing itu cuma untuk anak laki-laki. Kalau mau ikut BMX harus bisa jumping dulu. Sepeda mahal pasti menang. Rider yang badannya kecil pasti kalah. Pernah dengar kalimat seperti itu? Banyak orang memiliki anggapan yang salah tentang BMX Racing. Bahkan, beberapa anak yang sebenarnya tertarik mencoba BMX akhirnya mengurungkan niat karena percaya pada mitos-mitos tersebut. Padahal kenyataannya, BMX Racing adalah olahraga yang bisa dipelajari siapa saja dengan latihan yang tepat. Di video kali ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta yang paling sering beredar di dunia BMX Racing. Siapa tahu salah satunya masih kalian percaya sampai sekarang. Jadi simak sampai akhir karena mungkin ada mitos yang selama ini justru menghambat perkembangan kalian di lintasan. Mitos pertama, BMX hanya untuk anak laki-laki. Ini adalah salah satu mitos paling populer. Banyak orang berpikir BMX Racing adalah olahraga yang keras dan hanya cocok untuk anak laki-laki. Padahal faktanya BMX Racing terbuka untuk semua. Di tingkat nasional maupun internasional, banyak atlet perempuan yang berhasil meraih prestasi luar biasa. Bahkan di Olimpiade, kategori BMX Racing putra dan putri dipertandingkan secara terpisah. Di Indonesia sendiri, semakin banyak rider perempuan yang aktif mengikuti kejuaraan. Mereka berlatih, bertanding, dan naik podium sama seperti rider laki-laki. Yang menentukan kemampuan seorang rider bukan jenis kelaminnya, melainkan latihan, teknik, disiplin, dan mental bertanding. Jadi jika ada anak perempuan yang ingin mencoba BMX Racing, jangan ragu. Lintasan BMX terbuka untuk siapa saja yang memiliki semangat untuk belajar. Kesimpulannya, mitos, BMX bukan hanya untuk anak laki-laki. Mitos kedua, harus bisa jumping dulu sebelum ikut BMX Racing. Banyak pemula takut datang ke sirkuit karena melihat rider lain melompat tinggi. Mereka berpikir harus bisa jumping terlebih dahulu sebelum mulai latihan BMX. Faktanya tidak seperti itu. Semua rider profesional juga pernah menjadi pemula. Saat pertama kali belajar BMX Racing, fokus utama bukan jumping. Yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah posisi dasar di sepeda, keseimbangan, gate start, pumping, cornering, kontrol sepeda. Justru teknik pumping yang baik seringkali lebih penting daripada jumping. Di banyak situasi, rider yang mampu pumping dengan efisien bisa lebih cepat daripada rider yang terlalu sering melompat. Jumping adalah keterampilan yang dipelajari secara bertahap setelah dasar-dasar BMX dikuasai. Jadi jangan takut datang ke sirkuit hanya karena belum bisa jumping. Kesimpulannya, mitos, tidak harus bisa jumping untuk mulai belajar BMX Racing. Mitos ketiga, BMX Racing sangat berbahaya. Ketika mendengar kata balapan, banyak orang tua langsung khawatir. Mereka membayangkan kecelakaan dan cedera. Memang benar BMX Racing memiliki risiko seperti olahraga lainnya. Namun faktanya BMX Racing memiliki sistem keselamatan yang sangat baik. Rider menggunakan helm full face, body protector, knee dan elbow protector, gloves, serta sepatu. Selain itu, setiap latihan diawasi pelatih yang memahami teknik dan keselamatan. Rider juga diajarkan cara jatuh yang lebih aman, cara mengontrol sepeda, dan cara menghadapi berbagai kondisi lintasan. Jika dibandingkan dengan banyak olahraga lain, BMX Racing yang dilakukan dengan prosedur yang benar memiliki tingkat keamanan yang baik. Yang berbahaya bukan BMX-nya, yang berbahaya adalah mengabaikan aturan keselamatan. Kesimpulannya, sebagian mitos, ada risiko, tetapi dapat diminimalkan dengan perlengkapan dan latihan yang benar. Mitos keempat, sepeda mahal pasti lebih cepat. Nah, ini salah satu mitos yang sering muncul. Banyak orang berpikir semakin mahal sepeda, semakin mudah menang. Faktanya tidak sesederhana itu. Memang sepeda yang lebih mahal biasanya memiliki komponen yang lebih ringan dan berkualitas. Namun sepeda tidak akan mengayuh sendiri, kecepatan tetap ditentukan oleh rider. Bayangkan dua rider. Rider pertama memiliki sepeda mahal tetapi jarang latihan. Rider kedua memiliki sepeda standar tetapi rajin berlatih, gate start, sprint, pumping, dan cornering. Menurut kalian siapa yang lebih cepat?
Dalam banyak kasus, rider yang rajin berlatih akan unggul. Sepeda yang bagus memang membantu, tetapi latihan tetap menjadi faktor terbesar. Banyak juara BMX lahir dari latihan yang konsisten, bukan hanya dari sepeda yang mahal. Kesimpulannya, mitos. Sepeda mahal bukan jaminan kemenangan. Mitos kelima, rider kecil tidak bisa menang. Banyak anak merasa minder karena tubuh mereka lebih kecil dibanding lawan. Padahal dalam BMX Racing, ukuran tubuh bukan satu-satunya faktor penentu. BMX memiliki kategori berdasarkan usia sehingga persaingan lebih seimbang. Selain itu, banyak rider bertubuh kecil yang memiliki keunggulan. Mereka sering lebih lincah, lebih cepat saat bermanuver, lebih efisien saat pumping, dan lebih mudah menjaga ritme lintasan. Yang menentukan kemenangan bukan hanya tinggi badan atau berat badan, melainkan kombinasi teknik, kecepatan, strategi, dan mental. Di banyak kejuaraan, rider yang lebih kecil sering mampu mengalahkan lawan yang lebih besar. Kesimpulannya, mitos. Rider kecil tetap bisa menjadi juara. Mitos keenam, BMX hanya tentang mengayuh secepat mungkin. Sekilas, BMX memang terlihat seperti balapan sprint, namun faktanya BMX jauh lebih kompleks. Seorang rider harus menguasai gate start, pumping, manual, jumping, cornering, race strategi, mental bertanding. Seringkali rider yang paling kuat mengayuh belum tentu menang. Rider yang memiliki teknik lebih baik dapat mempertahankan kecepatan tanpa membuang banyak energi. Karena itulah, BMX Racing sering disebut sebagai kombinasi kekuatan, teknik, dan kecerdasan. Kesimpulannya, mitos, BMX bukan hanya soal kayuhan cepat. Mitos ketujuh, kalau jatuh berarti tidak berbakat. Ini mitos yang paling berbahaya. Banyak rider muda kehilangan semangat setelah jatuh. Mereka berpikir tidak memiliki bakat. Padahal hampir semua rider hebat pernah jatuh berkali-kali. Jatuh adalah bagian dari proses belajar. Saat belajar cornering bisa jatuh, saat belajar manual bisa jatuh, saat belajar jumping juga bisa jatuh. Yang membedakan rider sukses dan rider yang menyerah adalah bagaimana mereka bangkit setelah jatuh. Kesalahan yang dievaluasi akan menjadi pengalaman, pengalaman akan menjadi keterampilan, dan keterampilan akan menjadi prestasi. Kesimpulannya, mitos besar, jatuh bukan tanda tidak berbakat. Jadi itulah beberapa mitos dan fakta BMX Racing yang masih banyak dipercaya sampai sekarang. BMX bukan hanya untuk anak laki-laki, tidak harus bisa jumping untuk mulai belajar. BMX tidak seseram yang dibayangkan jika dilakukan dengan aman. Sepeda mahal bukan jaminan menang. Rider kecil bisa menjadi juara, dan jatuh bukan berarti tidak berbakat. Yang paling penting dalam BMX Racing adalah kemauan untuk belajar, keberanian untuk mencoba, dan konsistensi untuk terus berlatih. Kalau kalian masih memiliki mitos lain tentang BMX Racing yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Maisha Anjani 511. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan percaya semua mitos, percayalah pada latihan, kerja keras, dan proses.